Perang Dunia Kedua merupakan masa yang memilukan bagi seluruh rakyat di penjuru dunia. Di Eropa, perang ini bermula ketika tentara Nazi dengan Blitzkrieg atau serangan cepatnya mulai masuk dan menyerang Polandia pada akhir tahun 1939. Dan setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 10 Mei tahun 1940, menyerbu daratan Belanda dan membuat pemerintah Belanda melarikan diri ke London untuk bergabung dengan pihak sekutu. Di belahan bumi lain, peperangan dunia kedua dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1941 yang dimulai oleh Jepang dalam penyerangan cepat di Pearl Harbor, sebuah pangkalan terkuat Amerika di Lautan Pasifik. Setelah keberhasilan penyerangan di Pearl Harbor, Jepang yang bergerak cepat dengan kekuatan penuh ke arah selatan Asia sama sekali tidak terbendung. Benteng-benteng perkasa yang tampaknya sulit diruntuhkan, satu demi satu jatuh ke tangan militer Jepang. Upaya Jepang untuk menguasai kepulauan Indonesia ternyata sudah dipersiapkan sudah sejak lama. Sebelum Jepang mengobarkan Perang Pasifik, secepat mata elang militer Jepang melihat bahwa wilayah Indonesia memiliki posisi yang penting secara ekonomi, strategi, dan politik di seluruh Asia Timur dan Tenggara. Pendapat yang melihat Indonesia potensial dalam wilayah tentu saja berdasarkan strategi perang Jepang yang tengah mengusahakan lingkungan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Suatu cita-cita Jepang untuk membangun suatu wilayah yang meliputi Jepang, Manchuria, Cina sebagai pusat dari bangsa-bangsa yang dikelilingi oleh Indonesia, seperti Hindia Belanda dari pemerintahan Belanda, kolonisasi Selat Malaka dari kolonisasi Inggris, Muang Thai Filipina sampai Burma. Sebenarnya Jepang memiliki dua cara untuk menduduki wilayah Indonesia yang penuh dengan hasil alam yang sangat diperlukan saat perang. Pertama melalui diplomasi. Dan ketika diplomasi gagal, Jepang memakai cara kedua, menyerang memakai senjata dan memulai perang. Cara pertama pun sebenarnya sudah Jepang jalankan. Pada tanggal 16 September tahun 1940, perundingan mulai diadakan dan pemerintah Jepang di Tokyo mengirim Kobayashi Ichiro selaku pemimpin delegasi perundingan. Sementara di pihak pemerintah Belanda, diangkat Dr. Van Mook, seorang direktur urusan ekonomi sekaligus menteri yang berkuasa penuh, untuk menjadi perwakilan pemerintah Belanda dalam melakukan perundingan. Dalam perundingan tersebut, Jepang mengajukan maksudnya langsung bahwa ingin memperoleh hasil alam Indonesia untuk kebutuhan perang. Atas maksud terus terangnya itu, Van Mook sudah merasakan bahwa Jepang tengah melakukan langkah pertama untuk memperluas wilayahnya, atau dalam istilah Belanda adalah Lebensraum. Dan dalam permintaan tersebut, pemerintah Belanda tidak menyetujui, dan alhasil pertemuan untuk perundingan itu gagal. Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya pada awal Januari tahun 1941, pemerintah Jepang mengirimkan lagi delegasinya untuk melakukan perundingan lebih lanjut. Naas, dengan perundingan yang beda dan permintaan yang masih sama dan kesimpulan yang sama, membuat hubungan antara Jepang dan Belanda semakin berjarak dan tidak terjembatani. Karena dua perundingan yang gagal dan tidak bisa memenuhi permintaan Jepang, akhirnya pemerintah Jepang melakukan cara yang kedua dan melancarkan serangan militernya. Sebelum Jepang benar-benar melancarkan serangan militernya, Jepang terlebih dahulu mengadakan propaganda dan kampanye-kampanye militernya. Dalam propagandanya, Jepang menjanjikan bahwa kedatangannya kelak ke Indonesia adalah untuk membebaskan bangsa Indonesia dari cengkraman bangsa Barat. Propaganda ini disiarkan melalui radio Tokyo yang tersiar juga di kalangan para nasionalis Indonesia. Lancarnya propaganda Jepang di Indonesia terjadi lantaran setiap propaganda itu disiarkan selalu diakhiri dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini tentu memunculkan simpati yang mendalam dari rakyat Indonesia kepada bangsa Jepang. Namun dalam hal ini, tentu saja tidak semua orang Indonesia percaya akan propaganda Jepang. Mereka yang tidak percaya adalah para kaum intelektual yang memang sudah muak dengan segala bentuk penjajahan dan pendudukan. Para intelektual ini sudah matang dalam membenci imperialisme maupun kolonialisme, dan para intelektual ini juga dapat menganalisis keadaan sesungguhnya dalam Perang Dunia Kedua melalui berita-berita internasional. Maka kebenciannya pada imperialisme dan kolonialisme juga dialamatkan kepada fasisme. Namun Jepang dalam pendudukannya ke Indonesia hanya menargetkan tempat-tempat yang mempunyai bahan bakar, seperti sumber minyak dan batu bara yang tentu menjadi hal vital bagi kebutuhan perang Jepang. Maka setelah Jepang menjatuhkan Singapura pada tanggal 10 Januari tahun 1942, daerah Tarakan, daerah tambang minyak besar yang ada di Kalimantan Timur yang menjadi target utama Jepang berhasil diduduki oleh Jepang.
10 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 Januari, sumber minyak lainnya seperti di Balikpapan berhasil juga diduduki oleh Jepang. Pontianak yang juga menjadi penghasil minyak berhasil direbut dan pada tanggal 2 Februari resmi menjadi wilayah pendudukan Jepang. Setelah semua wilayah Pontianak termasuk lapangan terbangnya ada dalam genggaman Jepang, pada malam harinya kota Banjarmasin ikut direbut dan dikuasai oleh Jepang. 12 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Februari, giliran Palembang yang direbut dan menjadi pendudukan Jepang, dan setelah Palembang dikuasai Jepang, terbukalah lebar jalan Jepang untuk masuk dan merebut Pulau Jawa yang menjadi jantung pemerintahan Hindia Belanda. Tentu, dalam penyerangan yang dilakukan oleh militer Jepang, Belanda tidak hanya berdiam diri dan menyaksikan kekalahan demi kekalahannya. Dalam usahanya menahan kedatangan serbuan militer Jepang, pemerintah Belanda sebenarnya telah menyiapkan dirinya untuk masuk ke dalam blok sekutu yang kemudian dinamakan membentuk Front ABCD yang terdiri dari Amerika, British, China, dan Dutch. Setelah Front ABCD terbentuk, kemudian pada bulan Januari tahun 1942, Jenderal Wavell dari militer Amerika diangkat menjadi Supreme Commander of the American British Dutch Australia Command atau Panglima tertinggi Angkatan Perang Sekutu di wilayah Asia Tenggara dengan tempat kedudukannya di Bandung, Jawa Barat. Gabungan militer ini dibentuk untuk difokuskan dalam menghadang kedatangan tentara Jepang. Selain menggabungkan diri dengan blok sekutu, pemerintah Jepang juga kemudian mengangkat Letnan Jenderal Terpurtan sebagai Panglima Tentara Hindia Belanda atau Panglima KNIL dan kemudian pada bulan Februari memusatkan pertahanannya di Bandung. Selain itu, dalam menghadapi Perang Pasifik sebenarnya Belanda terjepit antara kepentingan politik dan militer. Dengan kekuatan penuh dan pasukan yang berani mati dari Jepang, tentu Indonesia tidak akan mungkin dipertahankan pemerintah Hindia Belanda tanpa bantuan rakyat yang bersenjata. Tetapi kebimbangan pemerintah Hindia Belanda adalah tidak mungkin mempersenjatai rakyat Indonesia jika ingin tetap berkuasa. Sebab jika itu menjadi kebijakan pemerintah Hindia Belanda, itu tentu disadari akan menjadi kebijakan yang fatal. Oleh sebab itu, pemerintah Hindia Belanda membuat rancangan siasat pertahanan yang pada hakikatnya menyerahkan pembelaan tanah jajahannya kepada bangsa-bangsa bakal sekutunya, diantaranya Inggris, Amerika, dan Australia. Kebijakan pertahanan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah politik neutralitas, artinya tidak bersekutu kepada siapapun sebelum pecah perang. Dan selama itu pula Belanda melakukan politik berdiri sendiri sepenuhnya. Dan sebenarnya dalam penyerangan Jepang yang sudah ada di depan mata, ada dua cara yang bisa dilakukan pemerintah Hindia Belanda. Pertama, membumi hanguskan semua sumber daya. Kedua adalah perang gerilya. Tetapi karena pemerintah Hindia Belanda tidak mau mempersenjatai rakyat Indonesia, alhasil cara pertama yang diambil oleh mereka. Dan karena kesadaran pemerintah Belanda yang tidak mungkin dapat membendung masuknya tentara Jepang ke tanah Indonesia, jauh hari sebelum penyerangan itu datang, pemerintah Hindia Belanda sudah membentuk Vernielingskorpen atau barisan perusak. Dan barisan perusak ini ditugasi untuk menghancurkan pabrik minyak di daerah Cepu dan pabrik-pabrik gula yang ada di seluruh Jawa dan tempat-tempat penting lainnya, seperti jalan-jalan raya, jembatan-jembatan kereta api, dan jalan-jalan penghubung antar daerah lainnya. Persiapan itu juga bahkan diumumkan secara terbuka oleh Terpurtan pada staf umum pemerintahan dan tentara Hindia Belanda. Pengumuman itu sekiranya mengatakan bahwa satu hal boleh diketahui Jepang, bahwa pemerintah Belanda dalam keadaan yang memaksa tidak akan gentar menghancurkan kapital berapapun besarnya. Selain apa yang diucapkan oleh kapten tersebut, dalam sebuah wawancara di Australia, Van Mook menyampaikan bahwa tindakan untuk menghancurkan segala modal tetap, tambang, pabrik, persediaan bahan keperluan perang, serta jalan-jalan raya dan alat-alat perhubungan telah diatur sejak setahun yang lalu. Jadi kalau tentara Jepang sampai menyerbu ke dalam daerah Indonesia yang jatuh ke tangannya, maka akan dimusnahkan terlebih dahulu oleh tangan empunya. Barang-barang kapital dan barang kultur atau tanaman akan musnah belaka. Meski kerugian akan berbilang 1.000 juta rupiah, tetapi kerugian akan diterima dengan tenang, asal dapat menyukarkan serangan musuh. Setelah Palembang jatuh ke tangan Jepang, terbukalah seluas-luasnya bagi militer Jepang memasuki jantung pertahanan Hindia Belanda yang berada di Pulau Jawa. Dan untuk merebut Pulau Jawa, militer Jepang mengutus kekuatan tentara ke-16 yang dipimpin oleh Jenderal Imamura Hitoshi. Dan pada tanggal 1 Maret tahun 1942, para tentara Jepang berhasil mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa sekaligus, di Banten, di Eratan daerah Jawa Barat, dan di Kragan daerah Jawa Tengah. Untuk informasi,
Di Pulau Jawa, perbandingan kekuatannya adalah di pihak Belanda seluruhnya hanya berjumlah 40.000 tentara yang kurang lebih hanya ada 4 divisi. Dan meski di antara pasukan tentara yang berjumlah 40.000 itu ada pasukan Inggris, Amerika, dan Australia, namun kekuatan